Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrawan Bahriul, guru kelas MI di MIN Banggai Laut, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2025, LPTK UINSI Samarinda, Program Studi Guru Kelas MI. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 5B MIN Banggai Laut dengan materi pola hidup manusia dan permasalahan lingkungan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairul kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kita ulang. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Innana bi khairin wa sururin. Praise Allah. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya, seperti biasanya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, bahwa sebelum kegiatan kita mulai, kita periksa dulu kerapian dan kebersihan di dalam kelas. Sudah rapi semuanya? Ya, itu tolong mejanya dirapikan. Ya, terima kasih untuk yang bertugas piket hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan agar pelajaran yang kita terima hari ini bisa kita serap dan bisa bernilai ibadah, terlebih dahulu kita melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gazi. Ya, silakan Gazi maju ke depan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih Gazi. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Ya, silakan semuanya berdiri. Ibu kota periangan. Halo. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Udara kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan langit. Hari berebut kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ya, oke, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Ya, ketua kelas, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, 3 orang. Siapa? Muhammad Nabil Adam, Nabil Adam, kenapa dia? dia sakit. Oke. Rahayu Nisa, Rahayu, kenapa Rahayu? Kemudian? Kamarudin, Amarudin kenapa? sakit. Oke, Amarudin sakit. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini, dan kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir, yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan dan bisa berkumpul bersama-sama kita lagi di kelas ini. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aktivitas manusia dan lingkungan. Ada yang masih ingat kira-kira apa saja sih aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam? Tenaga air. Memanfaatkan tenaga air. Oke.
Angin. Kemudian, ya contohnya meja. Meja ini terbuat dari apa? Nah, kayu itu dari mana? Pohon itu dari mana? Ya, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan alam. Ternyata kegiatan manusia itu juga bisa berdampak terhadap permasalahan lingkungan. Dan itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pola hidup manusia dan permasalahan lingkungan. Apa sih itu pola hidup? Ya, silakan Gazi. Adalah kegiatan manusia yang bisa dilakukan pola. Ya. Kemudian, apa saja pola hidup manusia yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan? Yes. Membuang sampah sembarangan. Kemudian, menebang pohon secara berlebihan atau secara liar. Ada lagi, penggunaan alat transportasi yang berlebihan. Jadi kan asapnya itu bisa mencemari udara atau lingkungan. Ya, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor atau bau di sekitar tempat tinggal kalian? Ya, di mana itu tempat tinggalnya? Yang di Kilo 1. Bagaimana kondisi sungai di situ? Menurut kalian, siapa yang menyebabkan sungai itu kotor? Manusia. Ya, kenapa manusia bisa menyebabkan sungai kotor? Ya, membuang sampah sembarangan. Dampak bagi orang yang tinggal di daerah sungai tersebut. Ya, banjir. Itu adalah salah satu dampak dari perbuatan manusia. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Aulia, boleh dibantu bacakan tujuan yang nomor 1? Mengidentifikasi pola hidup manusia yang menyebabkan. Oke, yang kedua, Mutmainah. Menjelaskan dampak permasalahan lingkungan terhadap. Yang ketiga, Menyajikan hasil pengamatan. Revindi yang keempat. Ya, jadi tujuan kita pembelajaran hari ini itu ada 4. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan dampak permasalahan lingkungan terhadap. Ketiga, menyajikan hasil pengamatan atau diskusi. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ada indikator ketercapaian. Jadi yang pertama, mampu menyebutkan minimal 3 contoh. Kedua, mampu menjelaskan dampak sosial dan ekonomi. Dan 3, mampu menyusun laporan secara runtut. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap aktif, peduli, serta menjaga lingkungan proses pembelajaran. Nah, adapun kegiatan kita hari ini secara garis besar, yang akan kita lakukan yang pertama adalah kegiatan eksplorasi. Mengamati video tentang permasalahan lingkungan. Jadi selanjutnya diskusi kelompok. Jadi setelah mengamati video, kita akan melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya ada elaborasi. Elaborasi itu yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Ada refleksi, tanya jawab. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Jadi baik itu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap yang kalian tunjukkan selama kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada video. Silakan disimak dan diperhatikan baik-baik. Hidupnya cukup nyaman, fleksibel. Akan tetapi terkadang manusia tidak peduli terhadap kerusakan yang ditimbulkannya. Misalkan penebangan hutan yang tidak terkendali. Seluruh kebutuhan hidup kita disediakan oleh lingkungan hidup di sekitar kita, seperti batu bara mineral, bahan bangunan, dan kebutuhan lainnya. Ya, oke. Videonya sudah disaksikan semua? Sudah jelas apa yang tadi disaksikan di video? Ya, apa saja tadi yang ada di video? Penebangan pohon, terus pembuangan sampah, membuang ya limbah di mana? Dia di sungai atau di sembarang tempat. Nah, setelah menyaksikan video ini, kalian akan duduk secara berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Berarti ini sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Berarti ini ada kelompok 1 yang ini, kelompok visual, ini LKPD-nya. Kelompok 2, yang auditori.
Nah, setelah menyaksikan tayangan video tadi, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi pada lingkungan? Kemudian, apa akibatnya bagi masyarakat sekitar? Nah, jadi didiskusikan tadi permasalahan-permasalahan yang ada di video. Apa semua permasalahannya? Apa penyebabnya? Kemudian dampak sosial dan ekonomi. Nanti akan kalian diskusikan. Untuk yang kelompok 1, itu akan membuat poster kampanye ramah lingkungan. Nah, sudah ya. Kemudian yang kelompok 2 akan mendengarkan rekaman. Kemudian yang terakhir kelompok kinestetik, kalian akan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar madrasah. Kalian diskusikan itu penyebabnya apa dan solusi yang bisa kalian tawarkan terhadap permasalahan itu. Bisa? Kalau aman? Berarti ini poster. Ayo buang sampah pada tempatnya. Ya, mantap ya. Ini persawahan dengan sistem irigasi yang sudah berkembang sejak dahulu kala. Ya, fokus didengarkan ya. Seluruh kebutuhan hidup kita disediakan oleh lingkungan hidup di sekitar kita, seperti batu bara mineral, bahan bangunan, dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya itulah manusia memanfaatkan segala sesuatu. Kira-kira ini slogannya bersih atau tidak? Jadi kalian analisis, ini kenapa bisa kotor, penyebabnya apa, kemudian dampaknya kira-kira apa. Kemudian habis itu kamu carikan solusi. Bagaimana kira-kira supaya selokannya ini tidak bau dan tidak kotor. Nanti ditulis semua di tabel hasil pengamatan. Oke? Yang ketiga, silakan diamati. Itu kenapa? Masalahnya apa? Penyebabnya, dan carikan solusi. Ya, ditulis semua nanti di hasil pengamatan ya. Ya, oke, mungkin cukup untuk kegiatan mengamati. Sekarang kita kembali ke kelas masing-masing. Ya, perhatian semuanya, sudah diselesaikan semua LKPD-nya. Oke. Kelompok 1 sudah selesai desainnya? Kelompok 2? Kelompok 3 pengamatan sudah selesai? Sudah, supaya kita lebih semangat lagi, kita harus breaking dulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya, semangat. Nanti. Jangan diputar-putar, jangan lupa, digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sudah siap untuk presentasi? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 visual akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berupa reklame ramah lingkungan yang berjudul Ayo buang sampah pada tempatnya. Kami membawakan ini, tujuan kami agar menginspirasi guru-guru dan teman-teman untuk membuang sampah di tempat sampah. Ketika kita belajar, kita merasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas pembelajaran. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Ya, kelompok lain mungkin ada yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 auditor. Jadi kami sudah mendengarkan rekaman yang telah disediakan oleh guru kami. Jadi isi dari rekaman tersebut adalah 4 fakta kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Masalah-masalah yang dapat merusak lingkungan yaitu pengolahan sampah. Sampah tidak diolah dengan baik, maka akan sangat menumpuk sehingga akan dapat menimbulkan berbagai penyakit. 2. Pencemaran udara. Salah satu pencemaran udara disebabkan oleh cerobong-cerobong asap pabrik sehingga menimbulkan polusi udara. Dan ketiga, mengotori sungai. Sungai akan menjadi kotor ketika ada yang membuang sampah di sungai dan akan merusak ekosistem yang ada di sungai. Membuang sampah di sungai juga akan menyebabkan banjir. Dan yang terakhir, memburu hewan-hewan secara liar sehingga menyebabkan beberapa jenis hewan menjadi langka dan terancam punah. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Jangan mencemari udara. 3. Jangan buang sampah di sungai. 4. Tidak boleh memburu hewan-hewan langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kinestetik akan mempresentasikan hasil yang kami amati di lingkungan madrasah. Yang pertama yang kami lihat yaitu ada berupa selokan kotor. Dampaknya terhadap lingkungan adalah dapat terjadi banjir dan merusak pemandangan. Yang kami amati di lingkungan sekolah adalah sampah yang berserakan. Dampak terhadap lingkungannya adalah bau busuk dari sampah. Solusinya adalah menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kita amati yang ketiga adalah selokan kotor. Dapat terjadi banjir merusak pemandangan. Menggunakan tumbler, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Ada yang bertanya, kami persilakan. Mencegah lingkungan di sekolah yaitu menyediakan tempat sampah di setiap kelas. Mungkin bisa melakukan kerja bakti, piket kelas untuk mencegah sampah yang dibuang-buang sembarangan. Tidak membuang sampah terutama pada selokan, membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan semua diskusi ya. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apakah masalah telah dipahami dengan jelas tadi? Apa semua tadi masalah yang ditemukan? Yang pertama, membuang sampah. Kemudian apa lagi? Pencemaran udara karena ya. Kemudian yang kedua, solusi apa yang sekiranya paling efektif dari permasalahan yang sudah kalian analisis tadi? Menghimbau? Ya, selain menghimbau kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Ya, kampanye ramah lingkungan untuk menghimbau dan mengajak kepada warga madrasah untuk membuang sampah di tempatnya. Apakah solusi yang dipilih menyelesaikan masalah dengan baik? Ya, setidaknya meminimalisir atau mengurangi. Bagaimana mengantisipasi kendala serupa jika muncul lagi? Ya, memperbanyak lagi itu poster-poster supaya orang baca, supaya orang sadar, oh tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi tadi sudah kampanye ya, mengingatkan orang lain, diri sendiri, keluarga, dan warga masyarakat. Nah, selanjutnya untuk menilai pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari hari ini ada soal evaluasi. Waktunya 10 menit. Ini tidak banyak. Oper ke belakang.
Ya, dibaca. Ya, silakan dikumpul. Di- Ya, sekarang kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Sekarang kita akan membuat kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari satu hari ini. Dari pola hidup manusia yang merusak lingkungan. Apa semua tadi? Menebang pohon sembarangan, kemudian membuang sampah di sembarang tempat, membuang limbah pabrik, menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan. Dampaknya yang tadi kira-kira mengganggu kesehatan manusia, kemudian ya membuat bencana alam sehingga menyebabkan pergeseran tempat tinggal, meningkatkan biaya pengobatan kalau sakit kan. Solusinya kira-kira apa? Yang tadi ya membuat poster kampanye ramah lingkungan, kemudian menghimbau kepada diri sendiri, keluarga, kemudian baru ke masyarakat umum. Nah, ini tadi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, ya silakan Gazi dibaca yang nomor 1. Contoh pola hidup manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan, yaitu membuang sampah sembarangan, tidak peduli kebersihan lingkungan, dan menggunakan transportasi yang tidak ramah lingkungan. Ya, yang kedua, Revindi. Apa yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Paling mengetahui tentang dampak. Ya, kita mengetahui pola hidup manusia yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Apalagi? Mendapatkan solusi. Kira-kira ada yang belum dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi di rumah tolong dibaca-baca ulang materi yang sudah kita pelajari. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan hari ini diterapkan. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau yang ya kemudian nanti akan ada PR akan dibagikan. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.